Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hebat, hebat, hebat. Siapa yang hebat? Aku, kamu, kita semua. Siapa yang membuat kita hebat? Yesus, Tuhan kita. Baik, anak-anak yang terkasih, berjumpa lagi dalam acara Bina Iman Paroki Santo Barnabas Pamulang. Nah, kesempatan ini anak-anak akan didampingi oleh para ibu yang tentu sudah ada yang kenal. Ada yang belum kenal? Baik, kalau begitu ibu akan perkenalkan. Yang pertama, saya Ibu Marta. Oke, kemudian saya Ibu Agatha. Baik, anak-anak yang terkasih, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama mengawali kegiatan ini dengan mohon berkat kepada Tuhan. Kita awali dengan bernyanyi bersama. Anak-anak yang terkasih, sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita ambil sikap berdoa. Marilah kita bersehati di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kembali anak-anak-Mu bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan anugerah yang melimpah kepada kami. Indahnya burung-burung berkicau, hijaunya tumbuhan dan pepohonan yang menghiasi indahnya kehidupan ini. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan hari ini, kami berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu melalui pembelajaran Bina Iman Anak. Walaupun secara virtual, namun kami tetap semangat. Bapa, berikanlah kami berkat-Mu, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh untuk melanjutkan karya-Mu di dunia ini sebagai pewarta sabda di tengah-tengah sesama kami. Walaupun saat ini kami masih dalam pandemi COVID-19, namun kami yakin dan percaya bahwa Engkau mempunyai rencana yang indah buat kami. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk sesama kami yang terkena dampak COVID-19. Bagi yang telah menghadap-Mu, terimalah ia di sisi-Mu.
bagi yang saat ini sedang sakit, pulihkanlah ia, berikanlah ia kesehatan. Dan bagi sesama kami yang terkena dampak COVID-19, berikanlah berkat kepada mereka dan rezeki yang cukup. Bapa, berkati kami dari awal, proses, dan akhir kegiatan ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, bersyukur, mohon berkat agar kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, siapa yang dikasih Tuhan? Siapa yang merasa dikasih Tuhan? Semuanya dikasih Tuhan. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, sekarang saatnya kita ambil kitab suci kita ya. Kita mau baca kitab suci bersama-sama. Sudah siap semuanya? Bacaan hari ini dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, "Siapakah manusia ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus berkata kepada mereka,
Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tadi kita sudah mendengarkan bacaan hari ini. Diambil dari Injil apa? Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 20. Ya, pasti anak-anak menyimak semua. Betul? Oke, baik anak-anak. Dalam bacaan tadi kita diajak untuk tidak melupakan Yesus. Dalam situasi apapun, saat kita sedih, saat kita gembira, saat kita kecewa, kita harus selalu ingat Yesus. Dalam bacaan tadi ditanyakan, menurut kamu Yesus itu siapa? Kemudian ada yang menjawab Elia, ada juga yang menjawab Yohanes Pembaptis. Nah, pertanyaan itu juga berlaku untuk kita. Kalau kita ditanya, kalau anak-anak ditanya, Nak, Yesus itu siapa? Anak-anak bisa menjawab, oh, Yesus itu guru. Yesus itu anak Allah. Yesus itu orang hebat. Seperti itu. Kemudian, di saat kita bergembira, di saat kita misalnya mendapatkan hadiah, kita juga harus ingat akan Yesus. Selalu bersyukur kepada Yesus. Anak-anak, siapa yang mau masuk surga? Tentu semuanya ingin masuk surga. Siapa mau masuk surga? Semua ingin masuk surga. Baik, kalau kita mau masuk surga, kita harus mempunyai kunci. Nah, anak-anak sudah mempunyai kunci belum? Sudah mempunyai kunci belum? Tentu saja sudah. Kita kumpulkan dari hari demi hari, dan akhirnya kita akan mendapatkan kunci seperti ini. Nah, ini adalah lambang atau simbol kunci surga. Bagaimana supaya kita mendapatkan kunci surga? Tentu saja melalui perbuatan-perbuatan yang baik, yang terpuji, yang berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Perbuatan baik apa? Dalam keluarga, di sekolah, bahkan dimanapun kita berada. Kepada orang lain. Siapa itu orang lain? Mungkin orang yang tidak kita kenal, mungkin pengemis, mungkin tukang ojek, dan lain sebagainya. Kalau kita sudah berbuat baik, kita yakin kita akan mendapatkan kunci surga. Dan kita bangga karena nanti pada akhirnya kita akan masuk surga bersama Yesus, Sang Juru Selamat. Nah, anak-anak kita lihat di sini. Nah, nanti anak-anak juga akan membuat kunci seperti ini. Ya, nanti anak-anak akan membuat kunci seperti ini. Kemudian nanti akan ada tulisannya, yaitu ayat emas kita hari ini. Bunyinya seperti ini. Kita baca bersama-sama ya anak-anak ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kita ulang bersama-sama. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah pesan Injil kita hari ini. Selain itu, Ibu juga ingin memberikan pesan. Sekarang ini adalah kita di tengah-tengah wabah yang sungguh membuat kita sedih, yaitu virus corona. Tetapi kita sebagai anak Allah, kita tidak perlu takut. Kita harus berani, kita harus maju. Meskipun kita belajar di rumah, meskipun kita bina iman di rumah, tapi tetap gembira, selalu sukacita. Pesan Ibu, tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, sering mencuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat. Pasti kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi kita. Iya anak-anak, sekarang setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, kemudian juga tadi ada pesan-pesan. Sekarang tiba waktunya yang kita tunggu-tunggu, apa coba? Yaitu membuat sesuatu. Kali ini anak-anak akan dipandu oleh Ibu Wati dan Ibu Dewi. Silahkan Ibu Wati dan Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Agatha. Baik anak-anak, hari ini kita akan membuat gantungan kunci ya. Nah, bahan-bahannya apa? Sekarang akan Bu Wati beritahu dulu untuk alat-alat yang akan dipakai, akan dipergunakan untuk membuat kreativitas hari ini. Yang pertama alat tulis, kemudian gunting, dan lem. Kemudian bahan-bahan untuk membuat kreativitas ada kertas, kertasnya kertas buffalo dan kertas HVS. Nah, sekarang kita akan mulai untuk membuat kreativitasnya. Nah, kita ambil dulu kertas buffalo yang warna kuning. Nah, di sini di kertas buffalo warna kuning ini kita akan menggambar kunci. Ya, nanti kuncinya boleh melihat tuh, ada contohnya di depan ya, macam-macam kuncinya, bentuknya. Nah, kemudian gambarnya seperti apa? Lihatlah, nah gambar kuncinya sudah dibuat ya. Kemudian setelah kunci kita siapkan lagi kertas yang satu lagi Bu. Ya, di sini di kertas warna merah ini kita akan membuat bentuk hati. Hatinya warna merah. Seperti apa hatinya? Nah, ini dia hatinya. Nah, oke, yang ketiga Bu, kita ambil bahannya yaitu kertas HVS. Di kertas HVS ini anak-anak gunting juga bentuk hati, tetapi hatinya lebih kecil. Seperti apa? Nah, seperti ini bentuknya. Kemudian di hati itu kita tuliskan ayat emas hari ini. Ayatnya seperti apa Ibu? Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Oke, terima kasih. Setelah itu kita tempel hati yang kecil itu di hati yang lebih besar yang warna merah. Kemudian kita gunting. Setelah kita gunting, nanti kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, hatinya yang seperti ini. Kemudian kalau hatinya sudah selesai ditempel, kita gunting juga bentuk kuncinya. Digunting Bu. Nah, setelah digunting, selesai digunting, kemudian kita ambil tali, kita masukkan tali itu di dalam lubang kunci dan kita ikat menjadi satu dengan hatinya. Seperti apa kalau sudah selesai? Lihat. Nah, inilah kunci yang kita buat hari ini dengan hati yang sudah kita tuliskan ayat emas di situ. Nah, anak-anak boleh mencoba di rumah bersama mama, papa, kakak ya, nanti bisa dibantu untuk membuat sampai selesai. Oke, selamat mencoba anak-anak. Terima kasih. Oke, anak-anak sangat luar biasa. Ya, Bu Agatha mau pinjam dulu Bu Wati? Oke.
Anak-anak sudah bisa membuat ya? Pasti sudah bisa. Nih, ini adalah simbol kunci di mana nanti kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Yaitu kalau kita ingin mendapat kunci seperti ini, kemudian ingin masuk surga, maka kita harus selalu berbuat baik. Berbuat baik kepada siapapun. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa kegiatan Bina Iman anak pada hari ini akan segera berakhir. Terima kasih anak-anak sudah bersama-sama mengikuti kegiatan hari ini. Semoga kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Pesan dari kami para ibu bahwa anak-anak harus selalu bersemangat menjadi yang terbaik dalam keluarga, menjadi lilin yang selalu menyala sehingga memberikan sinar di sekitarnya. Tetap menjaga kesehatan, kebersihan agar kita terbebas dari bermacam-macam penyakit. Sampai berjumpa lagi dalam kegiatan Bina Iman yang akan datang. Anak-anak yang terkasih, usai sudah pembelajaran Bina Iman pada minggu hari ini. Marilah kita bersyukur atas penyertaan Tuhan karena semua acara pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas pendampingan-Mu dalam pembelajaran Bina Iman anak pada pagi di minggu hari ini yang cerah karena rahmat dan kasih-Mu. Bapa, kami akan menyudahi pembelajaran hari ini. Berkatilah segala usaha dan niat baik kami. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa, jika kami selalu berusaha. Semua doa yang jauh dari sempurna ini kami persatukan dengan pengorbanan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan bersama Bunda Maria kami berdoa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.